Selamat siang, kami akan membahas mengenai sektor pertanian. Kami di sini akan mendiskusikan tentang sektor pertanian di Indonesia dengan dua narasumber yang tidak bisa dipercaya. Mereka ialah Radityo Dami dan Gardias. Mari kita mulai saja. Bagaimanakah menurut Anda tentang sektor pertanian di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Gimana ya? Kalau menurut saya sih, Indonesia tuh negara agraris ya. Sebenarnya Indonesia sangat bagus dalam sektor pertanian. Cuma gimana ya, di Indonesia ini lebih banyak sawah-sawah untuk lahan bertani itu dijadikan mall-mall besar, gedung-gedung bertingkat, real estate. Itu sebenarnya sih pembodohan publik. Sebenarnya kita dapat devisa negara itu lebih banyak seharusnya kita dari sektor pertanian, karena negara Indonesia itu negara yang cocok untuk bertani. Cuma pemerintah rada-rada stupid sih, karena gimana ya, emang kenapa sih harus disahkan persetujuan mereka untuk membangun gedung-gedung bertingkat, padahal itu nggak guna banget. Coba kalau misalnya sawah yang diperbanyak, Indonesia tuh jadi negara yang makmur, bukan negara berkembang. Itu menurut saya. Kalau menurut sebelah saya sih kayak nggak tahu. Menurut sebelah saya gimana menurut Anda tentang sektor pertanian di Indonesia? Oke, terima kasih banyak. Kalau menurut saya soal sektor perekonomian Indonesia dalam bidang pertanian ataupun dalam bidang agraris itu sendiri, bahwa cenderung di mana hasil-hasil pertanian itu banyak dikuasai oleh pihak-pihak swasta. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Contoh, bisa kita ngambil kesimpulan dari hasil penjualan. Yang pertama, dari hasil gabah itu sendiri, yang dimana hasil gabah yang dijual oleh para petani itu sendiri, itu dibeli oleh para tengkulak itu sendiri. Dan apa kinerja dari pemerintah itu sendiri soal hasil-hasil gabah yang telah diperoleh oleh para petani itu sendiri? Kita bisa mengambil kesimpulan ketika panen itu telah dimulai oleh para petani itu sendiri, hasil gabah mereka jualkan oleh para pihak swasta dengan nilai yang relatif lebih murah dari hasil yang sebenarnya. Coba bila hal-hal itu bisa dikerjasamakan oleh pihak-pihak dari Pemkot dan pemerintah itu sendiri, andaikan dari para petani itu sendiri bisa bekerja sama, bisa bahasanya bisa bekerja sama dan bisa bekerja sama lah bahasanya, diajarkan gimana cara menjual gabah itu dengan baik, ketika apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, ini harus ada kerjasama antara pihak petani itu sendiri dengan pihak UMKM. Nah, menurut Bung Gardias soal masalah hal seperti itu gimana Bu? Soal hasil, mungkin tadi Bu bilang kalau misal hasil pertanian, Bu sendiri mengatakan bahwa kita negara agraris, Negara yang cocok lah untuk bertani. Okay. Tapi gimana ketika harga gabah itu dijual para tengkulak? Itu sebenarnya sih gimana ya, masalah utama sih himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi. Jadi banyak yang petani yang butuh duit, jadi dia jual. Siapa yang mau beli dengan cepat, dia menghasilkan duit cepat, biasanya sih lebih gampang dibeli. Jadi misalnya ada yang mau nawar, misalnya, gue mau beli dengan harga sekian. Nah, dengan kondisi ekonomi yang dalam tanda kutip kurang, mereka dengan uang yang segitu
wow menurut mereka, dan mereka beli. Lagian gimana ya, sekarang di Indonesia itu lahan pertanian udah sedikit banget. Kenapa? Soalnya lahan pertanian di Indonesia sekarang dijadiin gedung-gedung bertingkat, real estate. Itu gimana permasalahannya? Pemerintah diem aja, rakyat nggak tahu apa-apa ya. Tahu-tahu sawah mereka udah rata, udah dijadiin fondasi. Nah, terus mereka kalau misalnya begitu, gimana mereka mau mengembangkan pertanian di Indonesia? Bukannya pertanian Indonesia semakin terpuruk kalau dengan adanya gedung-gedung tinggi yang nggak bertanggung jawab dalam pembentukan. Jadi kan kita selalu impor beras, kita impor bahan-bahan pangan yang lain. Sebenarnya kan kebutuhan negara kita ini banyak, tapi kita bisa memenuhinya sendiri tanpa harus mengimpor. Kenapa? Gimana menurut Anda? Yang salah siapa? Pemerintah? Jelas. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, untuk hal-hal seperti itu emang harus ada kerjasama antara pemerintah. Ya, kerjasama dengan pemerintah itu kerjasama bukan untuk meluaskan sektor pertanian, ya, tapi betul. membangun gedung-gedung tinggi. Betul. Emang benar. Tapi inilah, kalau menurutnya oke lah. Tapi sebenarnya itu kenapa saya bilang ada kerjasama antara pemerintah dalam tiap pertanian. Coba kalau andai kan hal-hal seperti itu, mungkin kita nggak usah mempikirin masalah-masalah seperti itu ya. Kita melihat nama seorang petani itu mereka harus bisa makmur, dia bisa kaya. Bisa kalau dijual tanahnya. Enggak, bukan gitu. Sekarang gini, Anda makan beras, makan nasi. Nasi itu berawal dari mana? Dari beras. Siapa yang punya, yang bisa menanam namanya itu beras? Petani kan. Nah, kenapa dengan kondisi seperti ini seorang petani kita lihat kehidupannya seperti itu aja sekarang gitu kan. Nah, maksud saya pribadi, harusnya pemerintah bisa memperdayakan mereka. Dengan apa? Pertama, berupa pinjaman. Jadi ketika mereka mengalami namanya paceklik, ketika dimana kondisi kemarau, nggak ada satupun lahan mereka yang bisa subur untuk membangun lahan mereka subur akan sawahnya itu sendiri. Nah, itu pemerintah harus benar-benar aktif dalam hal-hal seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Coba pemerintah bikin namanya sebuah wadah atau bikin sebuah kolam. Untuk membuat sebuah kolam dalam hal apa sih, kalau namanya kolam itu apa namanya? Buat bukan, kalau bahasanya buat ikan air apa namanya? Irigasi ya. Nah, ini namanya sebuah irigasi. Tapi sekarang irigasi nama perumahan loh. Waduh. Nama perumahan irigasi. Itu yang ada di ada di proyek, Pak. Itu yang ada di proyek, ya, Pak. Irigasi itu salah satunya adalah dari sawah. Jadi sawah. Makanya itu banjir dulu kan. Nah, makanya itu. Jadi gimana cara? Sebenarnya sih cara yang paling mudah ya. Coba lah hal-hal seperti itu. Jadi membuat sebuah irigasi. Terus sebenarnya kalau buat saya bilang, kenapa kita nggak usah ngomongin kenapa yang dibilang pemerintah yang tadinya sawah itu dibuat menjadi sebuah apartemen atau gedung. Itu tuh nggak bisa kita ngomongin hal seperti itu. Kita coba berfokus akan perekonomian sekarang gini. Coba kita flashback dulu. Ketika tahun 98 tahun 80 kita menjadi raja Asia untuk mengekspor beras. Nah, sekarang kita sebagai mahasiswa ya, apa sih harus kita lakukan untuk hal-hal seperti itu? Untuk coba kalau kita flashback gitulah, untuk
Ya mungkin hancurin aja gedung-gedung tinggi, jadiin sawah lagi. Hancurin mall-mallnya aja, hancurin jadiin sawah. Wih. apakah bisa dengan hal-hal seperti itu? Karena yang di mana yang udah dibilang sebuah fondasi itu nggak akan bisa membuat tanah itu menjadi subur lagi. Iya juga. Ya kan? Hal seperti itu nggak bisa. Hanya negara-negara di Jepang saja yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah sekarang kalau menurut Anda secara pribadi, kita sebagai generasi muda menjadi seorang pemimpin untuk masa depan, pertama yang harus kita fokuskan adalah dari sektor perekonomian, yaitu pertanian itu sendiri. Itu benar-benar harus kembang. Pertanian itu nggak perlu hanya sawah saja. Iya, saya tahu. Ya kan? Pertanian itu ada kebun cabe, kebun terong, kebun pisang, itu pertanian. Kalau misal kita ngomongin masalah peternakan, masuknya kemana? Peternakan, bukan pertanian. Ya, karena gini, kalau peternakan itu ya sektor peternakan. Kalau pertanian itu kan biasanya sektor-sektor yang menghasilkan sesuatu dari tumbuhan, itu pertanian. Tapi dalam Nggak hewani ya. tapi dalam sebuah hidup peternakan itu maksudnya ya kita ngomong mungkin kalau dibilang ini termasuk kita agraris ya. Apa saya bisa kali ya. Nah coba kalau misalnya kita ngomongin soal pertanian, dari situ sebenarnya gini ya, kalau kita bisa pertanian itu kan berkesinambung dengan namanya peternakan itu sendiri, Pak. Nah hal-hal seperti ini harus benar-benar kita coba gimana kita bisa menyatukan gitu. Karena pernah dengar namanya petani lele, petani gurame segala macam. Itu peternak. Enggak. Mereka ngomongnya adalah seorang petani itu peternak. Coba kalau Anda datang ke sebuah tempat, pasti mereka akan bilang saya walaupun kita akan berpikir petani kan terjun ke sebuah sawah, ya kan? Kalau misal cabai tadi Anda Tani, benar saya bilang. Kita kalau dibilang sebenarnya tuh jatuhnya cabai, terong dan segala macam perkebunan gitu sebenarnya. Benar kan? Maksudnya benar kan? Masalah. Jadi ya kan, konteks pertanian itu luas. Ya benar, luas. Soal konteks pertanian itu luas. Nggak harus kita terjun ke sebuah petani dari mana itu. Yaudah. Sekarang intinya pertanian ini di Indonesia itu maju, mundur, atau biasa aja? Kalau kita untuk tahun 80-an itu belum, karena kita belum seperti kayak kurva. Jadi pertanian Indonesia itu untuk saat ini lagi di bawah. Ya, dan itu bisa dibilang seperti itu. Ya, udah dengar kan semua. Jadi pertanian di Indonesia itu sekarang lagi di bawah. Nggak seperti tahun 80-an yang kita tuh sebagai pemimpin. Terus 90-an kita udah mulai menurun. Sekarang benar-benar jatuh. Jadi intinya adalah kita harus bersatu untuk membangun pertanian di Indonesia agar bisa menjadi apa ya namanya, di atas lagi lah. Kita nggak ekspor lagi, minimal kita nggak ekspor bahan-bahan pangan dari luar lagi. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi, kita jangan hanya fokus dalam industri pertanian yang dimana itu hanyalah tumbuhan. Karena sektor pertanian itu banyak ruang lingkupnya dari kita terjun ke dalam sebuah peternakan itu sendiri, yang dimana itu masih bisa kita bilang sebuah pertanian. Itu mungkin kata Bung Gardias bilang bahwa pertanian apapun tadi harus dikembangkan. Nah, dan dikembangkan itu bukan hanya sebagai tumbuhan, tapi dari segi real peternakan juga harus dikembangkan juga.
Jadi semuanya kita harus kembangkan secara merata lah, biar negara ini jadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang. Betul, Bu. Saya setuju dengan Anda sendiri. Jadi kesimpulan yang didapat dari diskusi ini adalah sektor pertanian harus dikembangkan agar negara ini tidak terpuruk dalam masalah pangan.